Don't book, don't joke in the copper. Intinya sih kalau teman-teman ketemu player dengan full iconic mama dengan squad mewah seperti ini, jangan takut, majuin aja, semuanya bisa terjadi. Usah mundur, usah lagi. Oh, ya. Buat leg biasa. Aduh, kenyang habis sarapan. Udah kerekam nih kayaknya nih. Wow, ini lawannya adalah 4 striker cur dan full iconic moment. Oh ya cur, kita opening dulu ya. Cuma lagi dengan Open Blade taktis. Oke cur, kita akan bahas momen dimana kita akan melawan 4 striker dan squad full iconic moment cur. Dan ini sebagai juga bukan tolok ukur ya, barangkali bisa jadi semacam inspirasi buat teman-teman di luar sana yang lawannya itu full iconic moment dan yang mempunyai squad iconic moment. Di sini apakah ini bau-bau cheater nih namanya nih. Semoga aja bukan cheater ya cur ya. Ya, intinya gini, kalau misalkan kita punya squad full iconic moment, apakah itu menjadi jaminan menang? Saya pikir kalau kita tidak cukup bagus untuk meracik pemainnya, misalkan menempatkan pemainnya sesuai kebutuhan gameplay kita, saya pikir kemenangan masih jauh di depan mata cur. Karena apa? Karena sebenarnya untuk bermain PES itu nggak hanya squad cur, tapi tepatnya kita dalam meracik squad untuk yang pas buat gameplay kita. Seperti itulah yang ini saya sampaikan sih cur. Jadi squad full iconic moment, squad full PUTW, squad best player, kalau misalkan kita nggak bagus dalam meraciknya ya saya pikir gameplay kita juga tidak bagus. Seperti itu sih. Misalkan kita butuhnya di CMF itu tipikal striker whole player misalkan, sedangkan kita isi pakai tipikal pemain, tipikal player yang mempunyai tipikal, ribet amat gua ngomong. Maksudnya ya tipikal player diisi dengan tipikal player orkestrator misalkan. Itu sangat berbeda loh cur gameplaynya. Karena kalau memandang tipikal player itu perbedaannya ada di gerakan tanpa bolanya, terutama cur ya. Misalkan nih whole player, kalau misalkan kita pakai bola, nah ini kayak kakak ini tipikal whole player. Kalau misalkan ditaruh AMF, dia akan melesat lari mencari ruang kosong, itu tipikalnya whole player. Kalau misalkan orkestrator atau mungkin creative playmaker, jarang melakukan akselerasi ke depan seperti itu cur. Nah itu dia yang saya maksud mempengaruhi gameplay cur. Kalau misalkan kita tidak tepat dalam menyusun atau meracik pemain, nah seperti itu sih. Nah ini tadi kan kita lihat di MF-nya si lawan kita adalah tipikal orkestrator, yaitu si Guardiola ya cur ya. Dan sama dengan si Beckham, hampir saja si Beckham. Kayaknya si Beckhamnya tadi tipikal itu yang tukang umpan crossing itu loh cur. Aku lupa apa namanya. Ada ini dia. Cristiano Ronaldo disenggol. Tidak mampu berakselerasi masuk ke gawang cur, kena sama Alaba tuh tadi tuh. Alabanya masih POTW tadi padahal. Ya, beruntung aja sih menurutku. Oke, Petit di sini kita akan mencoba umpan chip. Nah, terlepas dan apakah yang akan terjadi? Dan pasti gol. Aduh, Lukaku, Lewandowski sama Van Basten itu kalau dapat bola-bola di dalam kotak penalti seperti itu ya 100% gol cur. Karena dia tipikalnya adalah fox in the box. Jadi kalau fox in the box itu bagus sekali cur, kayak seperti itu tadi sih. Bola-bola di dalam kotak penalti kayak gitu sih. Oke, kita coba untuk serangan balik ya cur. Ya, Rashford di sini umpan ke Lukaku mendapatkan bola. Aduh, hampir saja. Posisinya bagus cur. Fox in the box itu posisinya bagus kayak gitu sih. Di dalam kotak penalti dia pasti mencari ruang untuk berusaha menembak lah, istilahnya kayak gitulah. Kamu mau nggak jadi pacar aku?
Oke, kita serangan lagi. David Beckham diumpan ke Petit. Di sini ada pemain Smackdown Lukaku. Nah, ini aku posisi paling aku suka seperti ini, Cur. Kalau tipikal Fox in the Box dan pemain yang besar-besar tuh. Usahakan bola berada di depannya si striker kita dan back berada di belakangnya. Jadi gerakannya memunggungi gitu, Cur. Jadi kalau misalkan player kita berbadan besar, kontak fisiknya bagus seperti Lukaku, seperti Erling Haaland POTW, itu akan sangat sulit direbut bolanya, Cur. Nah, ini dia serangannya 0 dan penguasaan bolanya 28. Karena apa? Karena memang gelandangnya dengan formasi 4-2-4 itu cukup sulit, Cur. Cukup sulit untuk ngerangkai serangan dan juga untuk defense-nya. Jadi kan dihajar habis-habisan tuh karena gelandangnya 4-2-4 itu cukup sulit kalau misalkan diserang dari tengah, seperti itu sih. Cara satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah long pass kayak gitu sih, Cur. Nah, kali ini kita akan coba dia biar melakukan serangan ya, Cur ya. Seperti apa serangan yang akan dia buat lah. Saya pikir sih yang paling tepat untuk formasi ini adalah long pass. Kalau build up dari tengah sih cukup sulit. Oke, dia menyerang, kita defend dulu, umpan dia build up loh. Terlepas. Dia mencoba build up, tidak melakukan long pass. Kalau saya pakai formasi ini pasti saya long pass saja, tapi saya pikir saya tidak akan memakai formasi 4-2-4, Cur, karena tidak cukup balance untuk defense-nya lah, menurut saya lah. Seperti itu. Tapi ada juga sih yang GG pakai formasi ini, Cur. Dilepas aja sama Varane. Ya, terjadi gol kaget di sini. Ada Harry Kane memanfaatkan blunder yang dilaksanakan. Belibet, sorry, Cur. Ini saya habis sarapan, kenyang. Akhirnya bingung mau ngomong apa saking kenyangnya, Cur. Pagi-pagi bikin konten, Cur. Ya, nah ini dia long pass namanya, terlepas. Di sana ada Lionel Messi, Erling Haaland umpan langsung ke Harry Kane. Bagus sekali build up serangannya dari lawan, Cur. Itu sih dia awalnya memang dari long pass bagusnya untuk formasi 4-2-4, Cur. Oke, kita sudah kasih 2 gol ya, Cur ya. Kita coba untuk bantai ya, kita jangan kasihan lagi lah. Kalau kasihan kita, nah ini dia. Iya, dapat bola nemu, Cur. Ya, Rashford dapat bola seperti itu ya tidak disia-siakan dan terjadi gol 3-2. Jangan sampai kebobol lagi, Cur. Kita nggak usah kasih lagi gol, nggak usah kasih umpan. Lempasnya bagus tapi kepleset. Malah seluncuran dia, Cur. Ya, kita build up. Coba build up dari tengah deh kayaknya ya. Oke, pinggir dulu. Usahakan kalau umpan di pinggir, Cur, karena di pinggir minim penjagaan. Kalau di umpan tengah pasti agak sulit. Sundulan di tengah dari kiper ke tengah itu. Pemainnya rebutan, tidak. Saya pikir cukup sporadis, nggak taktis lah. Kalau taktis sih dari pinggir dulu enak. Nah, ini dia lihat Inzaghi adalah backup serangannya nih. Nah, Inzaghi mendapatkan bola di sana. Yang saya ingkari tadi Inzaghi, yang saya ingin sampaikan tadi adalah pergerakan tanpa bolanya Inzaghi, Cur. Dia tipikal goal poacher. Jadi ketika striker kawan mendapatkan bola, dia akan senantiasa untuk mendukung serangan. Jadi ikut maju, ikut mencari ruang kosong seperti itu sih, Cur. Akhirnya apa? Akhirnya Rashford mempunyai ruang untuk mengumpan si Inzaghi tadi. Makanya Inzaghi ini kita sebut striker hantu, Cur. Jadi tiba-tiba ada depan gitu. Jadi kan kita nanti bisa diulangi ya, Cur ya. Bisa diulangi momen tadi. Di momen tadi bentar kita bahas ini. Ini tengahnya cuma 2 aja, Cur. Ya kan? Tengahnya 2. Kalau kayak gini kita tengahnya ada 3 nih. Bisa umpan-umpanan dengan mudah. Nah, umpan lagi balik, umpan ke depan. Aduh, gagal. Kayak gitu sih, Cur. Intinya yang ingin saya sampaikan tadi, gelandangnya di formasi 4-2-4 itu cukup tidak balance menurutku, karena hanya dua gelandang di sana dan backup defense-nya dari striker yang 4 striker itu juga kurang. Akhirnya diserang dari tengah pun bahaya. Yang biasa dia lakukan adalah menunggu terus dapat bola long pass, seperti itu sih biasanya tipikal striker 4 itu, Cur. Inzaghi, kita bahas Inzaghi tadi di momen sebelumnya yang kita lingkari tadi, Cur. Di sana kan Inzaghi sudah kelihatan melambai-lambai tangan ya, Cur ya. Itu adalah sinyal bahwa Inzaghi akan maju ke depan, akan menyambut
umpan kita ya cur ya, seperti itu. Dia akan membuka ruang lah istilahnya. Itu sih yang saya suka dengan Inzaghi, Forlan, Rashford dan striker-striker. Hampir tidak beruntung kau. Itu sih cur. Jadi striker-striker yang tipikalnya goal poacher itu seperti itu. Beda cerita kalau misalkan kita striker yang tidak menggunakan tipikal goal poacher cur. Seperti itu sih. Itu tadi statusnya Haaland itu mewah sekali ya cur ya. Ada 96 ke atas semuanya menyerangnya. Dan di sini tidak cukup bagus Johan Cruyff. Saya tidak tahu kalau pakai formasinya si Kopet ini, si Johan Cruyff itu tidak bersifat maling cur. Jadi ragu-ragu gitu loh. Beda sama Kakak langsung bersifat maling, maju ke depan kayak gitu sih. Nggak tahu sih kenapa. Nah itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Jadi don't put the joke on the copper. Alah apalah artinya. Intinya jangan takut kalau misalkan lawannya full iconic moment cur. Yang penting racikan kita.